Dan barang siapa yang menikahi perempuan hanya karena faktor keturunannya, maka Allah tidak akan menambah kepadanya kecuali kerendahan. Ini kan dalam warning ya. Walaupun kita boleh di hadis yang pertama kita memilih karena faktor fisik, karena faktor harta, boleh. Tapi ada hadis lain yang menjadi penekanan buat kita bahwa jangan semata-mata karena hal itu. Jadi apapun pilihannya yang pasti harus digandeng sama di agamanya. Kalau seandainya syukur-syukur dia nggak tuh, kata suami saya ya waktu itu saya lihat karena agamanya kok dilarang, ternyata dia nggak tuh bonus gitu. Tawakal aja. Iya, tawakal. Jangan suami gitu ya. agamanya bagus ya, tawakal aja. Dan ini ternyata ada. Jadi di kitab Tadbirul Kamal fi Asma'i Rizal itu, jadi kalau kita mau menelusuri hadis ya, hadis ya sampai yang ketiga itu kita harus menuntut satu persatu perawinya. Di kitab ini ada kisah. Jadi ada Sufyan yang dia itu ditemui gitu loh. Aku nikah kok ternyata ini ya rendah ya, direndahkan sama istriku. Lalu direndahkan. Jadi nanti ada yang masalah dia cerita-cerita kalau sudah menikah ternyata istrinya itu merasa super power, dia merasa suaminya itu bukan sebagai pembantu aja. Lalu kata Sufyan apa? Jangan-jangan waktu kamu menikah dulu kamu gila-gilaan kehormatan keluarganya. Iya. Keluargaku juga gitu kata Sufyan. Adik dan kakakku juga begitu. Ada kakakku yang menikah, namanya Muhammad. Ada kakakku yang menikah karena dia silau kepada hartanya. Dan setelah dia menikah, hartanya habis diambil oleh istri dan keluarganya. Dan adiknya ketika menikah, dia silau sama wajahnya. Tapi begitu kemudian dia sudah menikah, dia ditinggalkan oleh istrinya karena faktor fisik. Jadi ini bukan cacat jempol, ini hadis yang harus kita yakini sama-sama bahwa kita teman-teman menentukan titik ya. Kalau dia baik, pastikan aja mas baiknya itu akan baik agamanya. Kenyataan banyak teman saya karena kebetulan saya dunia internet ya, jadi banyak sekali beberapa orang-orang. Jadi ada teman saya, ya sekitar saya dari itu lagi. Sama mas Martin, saya juga karena saya di dunia para jodoh, akhirnya saya juga merasa. Tapi ini benar mas kenyataan mas. Jadi ada teman saya itu nyari mas-mas yang kaya. Ya. Jadi pada waktu mas-masnya dia nikah, pestanya itu hampir ratusan juta. Setelah suaminya ini bangkrut, ditinggalkan begitu saja. Kenyataan. Dan itu ada. Banyak. Ada juga yang waktu nikah, visi istrinya cantik. Tapi setelah istrinya setelah anak-anaknya gimana itu, oh jadi agak rusak atau gimana, ditinggal sama suaminya. Banyak kayak gitu. Dan itu rata-rata mereka maaf ya, bukannya menyombongkan diri. Saya agamanya juga masih nol. Tapi mereka istilahnya gini, jauh dari agama. Jadi mereka hanya menjual dunia dan materi secara fisik aja. Mungkin kayak gitu banyak putus asanya ya. Ini nyambung bukan saja sama seperti banyak cerita kita tuh melihat ada banyak cerita-cerita putus asa, entah itu dari kita sendiri, tapi kalau kita sendiri nggak begitu merasa sih. Tapi kita bisa melihat orang lain sebagai orang ketiga, kita bisa melihat nih ada banyak cerita putus asa di sekeliling kita. Kalau satu sini pertanyaan sambung-sambungin ya. Kan ada banyak cerita putus asa ini, gimana ya kita supaya kita nggak kejebak di antara banyak cerita-cerita putus asa itu. Setuju sih gimana? Oke, memang kadang-kadang kalau ada yang ikut seminar itu ada yang lebih semangat, azamnya itu lebih, tekadnya lebih kuat, ada yang malah ketakutan. Karena kan permasalahannya ada di tempat mengulang dengan orang yang sama, polanya yang sama, menunggu, kemudian adalah terjebak dengan masa lalu. Dari empat itu yang mas Martin yang mana mas? Tadi apa saya yang pertama? Semuanya yang sama. Satu tadi apa? Biasanya kan kita yang bikin ruwet itu satu, mengulang dengan orang yang sama. Balikan. Ya kan, balikan. Tapi yang balikan sama aja nggak ada perubahan sama sekali. Yang kedua dengan pola yang sama. Pola yang sama. Ingat, masa lalu itu kunci masa depan. Cerita Al-Anbiya wal Mursalin itu kalau kita perhatikan ada polanya. Kalau saya bicara gini, 2, 4, 6. Kenapa saya bisa tahu setelah 4, 6 ada apanya? Ada polanya. Kita sering banget. Yang paling sering kita lakukan adalah sok tahu dengan cara kita bahwa kita bisa mendekatkan jodoh kita. Padahal ingat, semua dari Allah, milik Allah, untuk Allah, di bawah kekuasaan Allah dan akan kembali ke Allah.
ikhtiar itu hanya berdampingan dengan hasil, tidak berkaitan. Orang yang ikut seminar berkali-kali ikut klik, ada yang lalu mimin, ya Allah, ya Allah, pernah kita tanya bisa. Itu yang salah apa? Yang salah bukan ikhtiarnya, tapi kadang-kadang salah fokusnya. Kalau nggak percaya, ya saya pernah, ya nggak mungkin saya ceritakan di sini. Di Medan saya ketemu sama seseorang dan dia hadir di sini. Ya. Saya bilang, kalian tahu ceritanya Siti Hajar? Tahu? Apa kalau saya bilang Siti Hajar yang teringat apa? Istri kedua. Ya, ingat istri kedua. Gak langsung diam semua, ya bener kan? Dan komisinya istri yang kedua, kemudian sa'i, kemudian sofa wal marwa, kemudian Zamzam, Ismail, ada Ibrahim. Ketika itu Ibrahim intinya meninggalkan itu bukan aku pengen main ke Siti Sarah, gak seperti itu. Tapi karena perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebelum ditinggalkan Nabi Ibrahim itu nitip sama Allah, ya kan, nitipin anaknya sama istrinya. Ketika itu Ismail kan rewel tuh, ya. Itu ngapain? Nangis karena gara-gara apa? Haus. Kemudian apa yang dilakukan Siti Hajar? Cari air. Padahal ketika itu coba Siti Hajar sofa marwah sampai 7 kali. Serius, Siti Hajar nggak bodoh. Kalau saya sudah 1 kali 2 kali nyari nggak ada air, saya terus bos. Iya kan? Ini kenapa sampai 7 kali? Hajar yang punya air, bukan air. Dan kalian kadang-kadang ini yang salah fokus. Kalian itu nyarinya adalah jodoh, bukan punya jodoh. Sudah ada peluang. Kadang-kadang kita ikhtiarnya nggak karu-karu. Padahal nggak boleh yang namanya ikhtiar menggerutu. Kalau nggak percaya, mana nih air? Ada air ya? Ya. Jadi Mas Malik kalau diam aja. Tapi jangan aja. Coba, ya, praktek atau enggak? Gini aja, guys. Ini ada botol ya. Ini ada botol. Ini kalau nanti saya tangan saya gerakin ini, yang jempol sama main ini menunjuk, apa yang terjadi? Lepas, jatuh. Coba, ya. Ingat, jari saya ini dikatakan ikhtiar. Jatuhnya hasil, ya kan? Padahal apa? Action saya ngoyo atau enggak? Sampai saya ganting atau enggak? Sampai saya ganting ini, enggak kan? Saya cuma gini doang. Jatuh. Ingat, gravitasi itu adalah sunatullah. Allah yang punya. Kadang-kadang pengen jodoh. Kalian semakin menggerutu, semakin memaksa, Masya Allah. Allah itu cuma butuh kalian. Kalau di dalam masalah putus asa itu, nyerah dulu sama Allah. Ya Allah sudah pasrah dulu. Tapi pasrah ini bukan berarti meninggalkan ikhtiar. Allah yuhibbul muhsin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dan pasti ada acuannya. Tetapi ingat, kadang-kadang kita yang diperbaiki mana dulu? Ikhtiarnya dulu kan daripada hubungan kita sama Allah, betul? Ya. Kalau kita ini bedanya, ini saya gerakin ini air. Kemudian saya pengen air ini diam dengan menggerakkan tangan saya, tambah gerak terus. Makanya nggak boleh kita, Masya Allah, hati tetap peaceful ke Allah, tetapi ikhtiar itu harus luar biasa. Ikhtiar 100% itu hanya menghasilkan 20% hasil. Itu yang perlu diingat. Makanya jangan sambung-sambungkan antara ikhtiar dan hasil. Kalau sudah tahu rumusnya seperti itu, nggak ada rumus yang putus asa. Padahal kita sering membicarakan Allah, tapi jangan ngobrol sama Allah. Kita pinter ngomong Ar-Rahman, Ar-Rahim, tapi waktu untuk Allah cuma Robbana. Itu biasa. Jodoh. Kalau jodoh ini. Lu siapa bro? Lu siapa Nabi kagak? Nabi Yunus
ketiga di kegelapan Perut. perutnya Ikan paus. posisi